Agam Rinjani, seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan turis dari Brazil yang jatuh di kedalaman 590 meter dan berhasil mengundang decak kagum dari netizen Brazil. Dengan kepiawaiannya turun gunung, kemudian berhasil mengangkat jenazah Julia Merins, beliau mendapatkan donasi sebesar 1,5 miliar dan bahkan sekarang bakal dikasihin langsung ya guys, tanpa potongan sedikit pun. Tapi apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Bung Agam ini? Dan ternyata ada sebuah skill yang sangat luar biasa bahwa Agam Rinjani ini adalah master of his domain. Kita bedah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhir-akhir ini cukup menarik sekali ya. Bung Agam ini diundang kemana-mana, ke podcastnya Bung Denny, ke podcastnya Om Deddy, dan luar biasa. Beliau menceritakan perjalanan hidupnya ketika merantau. Dia mulai kuliah, kemudian lulus kuliah, beliau juga harus jadi seorang tukang cuci piring karena sisa duitnya tinggal 10.000. Survival banget ya, dan kemudian dengan sisa uang yang ada, dia berani berangkat ke tempat lain menggunakan truk dengan sisa uang 20.000 dan akhirnya dapat hikmah juga ngebantu si supir truk itu karena yang udah ngantuk, akhirnya dia bawain mobil. Nah, lo tahu nggak bahwa kemampuan bertahan seseorang itu ada batasan ketika lo tidak mempelajari domain lo. Nah, ketika lo misalnya nih sekarang lagi bangun bisnis, lagi bangun karir, entah itu sosial media ataupun lo bangun karir offline, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya saat kita melihat perjalanan Bung Agam? Yang pertama gue bakal bahas, yang pertama adalah detection dari tantangan terbesar lo. Nah, ketika Bung Agam ini ingin menyelamatkan Julia Merins, beliau melihat ini di kedalaman berapa, kemudian alatnya apa saja. Lalu beliau cari-cari juga sana kemari sampai ke Bandung ya, dan kemudian juga langsung ke bandara, dan kemudian juga langsung pergi ke sana dengan segala alat yang dia punya dan juga keterbatasan yang ada, dia tetap memberanikan diri untuk turun ke bawah. Nah, ketika lo bangun bisnis ataupun bangun sesuatu hal, contohnya misalnya lo ngonten di YouTube atau lo ngonten dimanapun, lo mesti tahu tantangan terberat lo itu apa. Kemudian lo mapping di sana. Ketika lo udah berhasil mapping tantangan terbesarnya, misalnya ketika gua ngonten, gue pasti bakal kehabisan ide. Kemudian resiko berikutnya adalah ketika gua bahas sebuah topik, biasanya gua kurang spesifik. Yang berikutnya itu gua kurang mempelajari atau memahami needs dari target audiens gua. Nah, mapping itu perlu lo pahami dan pelajari. Kira-kira apa sih yang bisa diselesaikan? Nah, ketika Bung Agam ini melihat seorang Julia Merins terjatuh, dan kronologinya pun dia tahu. Dari awal dia jatuh dulu, kemudian bergeser ke kedalaman sekian ratus meter, lalu berakhir di 590 meter. Berarti Bung Agam ini sudah bisa melihat tracknya seperti apa, kemudian pola itu seperti apa. Nah, ketika lo juga sama, bangun sosial media, bangun bisnis, lo harus pahami yang namanya pattern. Pattern dari permainan bisnis atau permainan sosial media yang lagi kembangin. Contoh misalnya ketika lo bangun bisnis makanan, lo bisa lihat banyak peluang di sana. Patternnya kayak gimana? Oh, orang-orang ini seneng yang harganya murah, kemudian juga orang-orang itu seneng yang rasanya enak, kemudian juga yang intinya bisa memuaskan lidah mereka. Nah, lo harus bikin patternnya kayak gimana supaya misalnya harga makanan lo ini ketika naik tidak ditinggalkan oleh calon pembeli lo. Ya artinya lo bikin sebuah modifikasi, entah lo bikin paket bundling, entah lo bikin paket promo dengan paket ayam yang mungkin diperkecil sedikit, atau mungkin lo kasih sedikit bonus, kayak misalnya lo buang ikan mas dapetin ikan paus. Itu kan ada patternnya tersendiri. Nah, yang berikutnya adalah seorang Bung Agam, beliau mampu menganalisis kira-kira nih medan seperti apa. Kemudian dia bertanya ketika dia buat tamu, kamu beratnya berapa, kemudian alatnya apa saja, dan setelah itu dia mulai nih membicarakan trek itu ke sana sekian lama, dan kemudian risikonya seperti ini, dan kemudian juga dia membicarakan jangan sampai melanggar anu. Nah, kalau lo adalah seorang pebisnis ataupun seorang content creator, lo mesti paham juga ketika gear yang lo punya, misalnya gear lo utama itu adalah modal. Modal lo belum mencukupi, ya jangan berani-berani untuk mengembangkan berlebihan. Misalnya lo pengen bangun online food lo, misalnya baru dari modal 5 juta, pengen punya resto dengan cara pinjam duit ke bank lah atau kemana lah, lo berarti nekat. Yang lo perluin adalah lo harus pikirin gimana caranya lo kumpulin dulu audiens yang mau beli ke tempat lo. Dan lo juga harus siapin yang namanya makanan yang bisa jadi pendapatan utama lo. Dengan begitu gear yang lo punya, selain duit, kemudian juga lo juga mesti investasi skill, ilmu,
Dan lu juga mesti investasi pengetahuan mengenai cara mengembangkan bisnis. Apalagi kalau lo benar-benar serius ngembanginnya, kemudian lo mesti juga paham yang namanya skill manajemen keuangan. Karena senjata itu sangat penting banget buat lo yang lagi berusaha memupuk atau membangun hidup di masa depan dengan bisnis yang baru aja lo rintis. Nah, yang berikutnya adalah cara beliau survive dalam keterbatasan. Ini yang sangat menarik buat gue adalah ketika dia punya uang 10.000, dia rela untuk jadi tukang cuci piring, kemudian juga dia punya duit 20.000, dia rela nyupirin truk sampai dia dikasih duit. Artinya, skill survival yang harus lo miliki adalah ketika lo bangun bisnis, saat lo jatuh, bukan mengeluh, bukan menangis. Oke lah, menangis sebentar, tidak jadi masalah, tapi bukan berarti lo harus menyerah, karena skill itu datang dari sebuah kegagalan. Karena itu lo penting menganalisis apa yang ada di dalam diri lo. Karena yang paling susah itu adalah membangun kembali yang sudah terjatuh. Coba kita lihat Bung Agam. Mulai dari uang yang sedikit sampai sekarang dia terkenal, tetap saja sikapnya berubah. Nah, kemampuan itulah yang harus lo miliki. Karena domain lo misalnya bisnis, berarti lo harus ada perlengkapan yang kuat, skillnya juga yang mumpuni, serta ketahanan mental. Dan ini yang paling utama, karena setiap orang itu bisa banget bangun bisnis, tapi tidak semua orang bisa bangkit dari kehancuran. Dan nyatanya adalah ketika kita sedang menapaki sebuah bisnis, ada banyak hal, ada banyak rintangan yang mesti lo tahu. Jadi identifikasi gunung rinjanimu, kemudian analisis apa tantangan terbesarnya, kemudian alat apa yang ingin kau gunakan, dan berikutnya adalah bagaimana cara kamu untuk membangun ketahanan mental ketika membangun sebuah bisnis.